Hai teman-teman, apa kabar? Selamat datang di PSAN, Podcast Suara Alam Nusantara. Kali ini bersama saya Melisa Karim sebagai Nature Ambassador dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara atau YKAN. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang santai dengan para pakar kelautan YKAN dalam rangka peringatan Hari Laut Sedunia. Jadi sudah hadir ada Bang Imran atau nama lengkapnya Muhammad Imran Amin. Hai Bang. Hai Mbak Apa Melisa. kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir hari ini. Terima kasih juga udah mengundang. Oh yes, of course. Dan juga sudah hadir bersama kita ada Mbak Kiki Anggraini dari YKAN. Mbak Kiki. Halo Mbak Melisa. Apa kabar? Ya baik, Mbak Melisa sehat? Alhamdulillah sehat. Dan senang sekali teman-teman kita bisa bertemu secara langsung ya. Nggak online-online tapi ketemu manusianya, senang sekali kali ini ya. Nah teman-teman, sebelum kita ngobrol dengan Bang Imran dan Mbak Kiki, tahu nggak sih sebenarnya Hari Laut Sedunia itu apa? Saya mau cerita sedikit ya. Sejarah singkatnya, konsep Hari Laut Sedunia itu pertama kali diusulkan pada tahun 1992 di KTT Bumi di Rio de Janeiro sebagai cara merayakan laut bersama dunia kita dan hubungan pribadi kita dengan laut, serta untuk meningkatkan kesadaran tentang peran penting laut dan bagaimana kita bisa melindungi laut. Dengan resolusi nomor 63/111 tanggal 5 Desember 2008, Majelis Umum PBB menetapkan 8 Juni sebagai Hari Laut Sedunia. Nah, negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautan seluas 3 juta kilometer persegi. Catat tuh, laut yang sangat luas ini merupakan kekayaan negara dan sumber penghidupan baik secara ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, bukan cuma untuk masyarakat Indonesia saja, tapi juga secara global. Dan fakta dari kekayaan laut Indonesia nih teman-teman, penghasil komoditas ikan kedua sesudah Cina. Kemudian wilayah terumbu karang terbesar di Asia Tenggara lebih dari 574 spesies sekarang dan merupakan jalur perlintasan arus lalu lintas Indonesia atau ARLINDO yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Potensi kekayaan laut selain ikan yang memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat diantaranya ada rumput laut, hutan mangrove, minyak dan gas bumi, garam, pariwisata, dan masih banyak lagi. Pada tahun 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengestimasi total potensi ekonomi bidang kelautan Indonesia itu sebesar 1,33 triliun US dollar atau hampir 20.000 triliun rupiah. Luar biasa besar kan? Dan semua fakta ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memainkan peranan penting menjaga dan melindungi laut. Sekarang kita akan belajar bersama, ya, kita akan tahu secara detail lagi seberapa banyak sih kekayaan laut kita dan bagaimana peran aktif masyarakat pesisir menjaga juga melestarikan laut. Nah, untuk itu kita akan langsung ngobrol dengan Bang Imran dan Mbak Kiki. Bang Imran, mulai dengan dirimu ya. Sebelum kita tanya-tanya, aku juga pengen tahu, teman-teman juga pengen tahu nih, sejarahnya Bang Imran masuk ke YKAN dan terlibat aktif jatuh cinta menjaga dan melestarikan laut Indonesia, itu bagaimana Bang Imran? Ya, Mbak Melisa, terima kasih. Sebelum saya merespon, saya ingin mengucapkan selamat Hari Laut Sedunia buat kita. Semoga dengan perayaan Hari Laut ini kita masih tetap mencintai laut. Nah, ini agak cukup flashback jadinya Mbak, karena di abad 1800. Kayaknya panjang. 1 Juni 2006 itu saya bergabung dengan YKAN, which is 17 tahun ya. Tapi sebelum dengan YKAN, saya udah 11 tahun di lembaga yang lain sebelumnya, lembaga konservasi juga. Jadi dunia konservasi memang sejak kuliah itu sudah melekat. Kuliahnya apa dulu Bang Imran? Saya dulu ilmu kelautan di IPB, tapi memang di selama mahasiswa itu saya juga aktif di pecinta alam. Baik yang hutan gunung maupun kelompok pecinta alam yang di underwater. Kayaknya past life-nya
ikan gerapu ya. Kayaknya ya. Cinta banget laut gitu loh. Mungkin karena saya berasal dari orang pesisir ya di kampung, jadi Dari mana emang Bang Imran? saya dari Sulawesi merantau, jadi I see. hidup merantau, jadi terbawa dari sana. Masa kecil hidup di laut, hidup di pantai, jadi dengan kenangan-kenangan masa kecil itu yang membuat saya kok tertarik masuk ke isu kelautan. Jadi bukan hanya konteks konservasi sebenarnya, tapi dalam konteks bagaimana membangun kelautan ini agar aspek-aspek konservasi dan pembangunan ekonominya itu bisa sejalan dengan baik. Nah itu yang ingin, karena di prinsip saya tidak pernah mau mendikotomikan kepentingan konservasi dan kepentingan ekonomi, harusnya bisa berjalan seiring. Dan ternyata itu bisa. 17 tahun sudah jadi di Yekan ya? Yekan 17 tahun. Nice. Oke, kalau Mbak Kiki gimana? Ceritanya awal bergabung dari Yekan, dan apakah juga punya latar belakangnya sama dengan Mbak Imran nih sekolahnya? Mungkin boleh cerita Mbak Kiki? Terima kasih Mbak Melisa. Jadi aku waktu itu, aku kalau dibanding Bang Imran yang 17 tahun mungkin masih balita ya. Tapi dulu pertama kali juga ikut Bang Imran untuk belajar tentang konservasi. Jadi abang gabung di Yekan dulu menjadi konsultan. Kemudian setelah itu aku bantu di Sustainable Fisheries ya, perikanan. Dan terakhir ini aku bantu di program Blue Economy atau ekonomi biru Yekan. Tapi sebelum di Yekan, Mbak Kiki juga udah aktif di NGO sebelum di Yekan. Tapi kelautan juga NGO-nya? Iya, bidang marin juga. Oh, jadi jatuh cinta sama laut juga ya Mbak Kiki ya? Iya, dulu soalnya suka jalan-jalan, kita diving, snorkeling ya, Bang Imran. Jadi dari situ tumbuh. Waduh, sayang nih kalau nggak dilestarikan nanti rusak. Laut Indonesia ya. Iya. Nah itulah ya, karena Bang Imran dan Mbak Kiki memang punya ketertarikan terhadap laut dan sering ke laut. Makanya kan berperan serta aktif ya untuk menjaga dan melestarikan bukan hanya laut tapi juga menciptakan blue economy, tuh mengusahakan blue economy. Nah kalau kita kan jarang ke laut ya teman-teman ya. Jadi kita nih sebenarnya kayak aku gitu ya, minim peran sertanya, kecil gitu loh. Taunya Pulau Seribu ya? Ke Pulau Seribu aja Ancol. Ancol aja jarang. Ya Bang, Ancol tuh airnya ya Bang kurang Abu-abu. kurang inspiring ya. Langit dan laut kalau di Jakarta sama-sama abu-abu, ya kan? Nah, makanya menarik sekali nih kita beruntung bisa berbincang dengan Bang Imran dan Mbak Kiki karena mereka jadwalnya susah sekali nih teman-teman. Aku langsung aja kalau gitu ya. Bang Imran, kan ada istilah nenek moyangku seorang pelaut, menunjukkan betapa dekatnya kehidupan leluhur kita dengan laut. Sejak kecil sudah mengetahui bahwa Indonesia memang adalah negara yang sangat kaya sumber daya lautnya ya, sumber daya alam lautnya. Apa ada kekayaan kita yang belum saya sebutkan di atas tadi Bang Imran? Dan mungkin kalau sekarang kekayaan tersebut masih ada kah gitu? Terima kasih Mbak Melisa. Mungkin saya sedikit merubah perspektifnya dulu. Kami mungkin tidak menyebutkan kekayaan alam ya, tapi menyebutkannya sebagai potensi. Potensi sumber daya alam kita. Nah di Indonesia ini kita punya potensi yang bisa mendatangkan income langsung secara ekonomi. Ya, kita punya potensi perikanan, tadi ada rumput laut ya. Tapi ada juga potensi lain yang diberikan untuk mendukung kehidupan manusianya gitu. Itu jasa-jasa lingkungan, jasa-jasa dari sumber daya alam tadi. Misalnya tadi mangrove, selain dia bisa kita manfaatkan untuk tempat wisata misalnya, tapi dia punya fungsi jasa-jasanya untuk melindungi pantai, untuk menjadi sebagai habitat ikan, dan juga berfungsi sebagai filter untuk penyaring air di wilayah dia gitu. Nah, ini tidak bisa kita valuasikan. Memang sudah banyak metode untuk memvaluasikan ini, tapi namanya metode kan hanya sebuah pendekatan. Artinya jasa-jasa ini itu harus kita lihat sebagai sebuah potensi yang tidak bisa kita ukur dengan uang. Jadi misalnya ada rencana pembangunan sebuah kota, oke, ini kawasan mangrove disingkirkan saja. Padahal hanya karena dilihat mangrove ini hanya sebagai tempat, ini kumuh, ini banyak sampah. Padahal bukan hanya di situ harusnya kita lihat kontribusi terhadap kebersihan. Jasa-jasa tadi sebagai habitat ikan, sebagai pelindung pantai. Nah belum tentu kalau tidak hilang mangrove-nya ke sana kan mungkin biaya atau investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi pantai lebih besar jadinya. Nah potensi itu ada. Jadi mangrove sendiri secara data
baik data kita yang kita kumpulkan, yang kita lakukan analisis juga, maupun data yang memang sudah dihitung oleh pemerintah, bahkan di level global juga sudah mengakui bahwa mangrove yang ada di Indonesia itu kita punya 1/5 sampai 1/4 luas mangrove dunia. Itu ada di Indonesia. Saat ini data terbaru yang dimiliki oleh pemerintah, kita juga mengamini data itu karena datanya mirip dengan data analisis kita, kurang lebih 3,3 juta hektar mangrove yang ada di Indonesia. Kita juga tadi udah disinggung, kita punya terumbu karang. Mbak Melisa mungkin pernah dengar sebelumnya ada namanya segitiga terumbu karang dunia, Coral Triangle ya. Nah itu pusatnya di Indonesia. Kenapa kita ada istilah segitiga terumbu karang ini? Karena negara-negara ini menyepakati secara konsep bahwa negara-negara yang mempunyai jenis karang lebih dari 500 itu akan masuk dalam menjadi negara-negara yang secara biodiversity itu tinggi. Nah kebetulan negara-negara ini kalau kita lihat modelnya seperti segitiga, ada Filipina, Malaysia, Indonesia, Timor Leste, Papua New Guinea, sama Solomon Island. Itu bentuknya mirip segitiga, makanya kita sebut segitiga terumbu karang. Nah ini semua negara ini punya 500 spesies, tapi lebih dari 500. Indonesia itu sampai lebih dari 600 data kita di beberapa tempat. Jadi the heart of the Coral Triangle. Jadi kita punya Coral Triangle, tapi the heart of the Coral Triangle ya Indonesia. Itu di Indonesia. Ya, itu pengakuan dunia. Oke. Artinya kekayaan yang disebutkan tadi, potensi kita itu besar. Rumput laut. Nah ini rumput laut mungkin saya sedikit meluruskan, ada sedikit mungkin dari segi tata bahasa ya. Dalam bahasa Inggris, seagrass itu artinya di kita rumput laut. Seagrass itu artinya kita di kita lamun, padang lamun. Nah, kalau seaweed baru rumput laut. Jadi yang kita punya yang mana? Dua-duanya. Oke. Kaya kita punya. Salah satu, ada 3 ekosistem penting di wilayah pesisir kita tuh, ekosistem mangrove, ekosistem terumbu karang, sama ekosistem padang lamun, which is seagrass. Nah 3 ekosistem ini penting, dan mereka ini namanya ekosistem kan berarti mereka punya hubungan keterkaitan ya, konektivitas. Nah artinya salah satu dari ekosistem ini hilang, hanya akan menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem pesisir kita. Makanya pemerintah kita bersyukur sudah mengadopsi prinsip menjaga keseimbangan di sektor pesisir laut ini dengan mengoptimalkan upaya-upaya perlindungan laut untuk ekosistem ini. Mungkin itu secara umum dulu lah. 3 itu ya artinya Bang ya. Wah saya jadi belajar banyak nih, baru tahu kalau misalkan Indonesia is the heart ya of Coral Triangle. Coral Triangle, keren sekali. Nah berikutnya saya mau tanya ke Mbak Kiki nih. Dengan kekayaan laut yang tadi sudah disebutkan oleh Bang Imran, mungkin Mbak Kiki boleh bercerita juga sebenarnya manfaat laut yang terkait langsung dengan masyarakat, apalagi masyarakat kota seperti kami yang memang minim pengetahuan dan partisipasinya untuk pelestarian laut nih Mbak Kiki. Silakan Mbak Kiki. Terima kasih Mbak Melisa. Mungkin aku coba ilustrasikan manfaatnya untuk 2 level ya. Yang pertama masyarakat langsung yang di sana, tadi menyambung cerita Bang Imran, tentunya kita bisa bagi 2 tadi. Sebelum jasa, yang pertama adalah dampak ekonomi langsung ya. Dengan adanya paling gampang, kalau kita lihat terumbu karang, dia kan ada ikan-ikan karang. Kemudian ada ikan-ikan pelagis kecil yang juga waktu kecil dia berwaya di sana. Nah ikan-ikan ini sangat mempunyai dampak ekonomi buat masyarakat nelayan khususnya kan. Mereka menangkap ikan, menjualnya sebagai konsumsi maupun untuk dijual. Nah itu manfaat langsung, banyak sekali. Kemudian kalau kita bicara mangrove, ada biota di mangrove. Kemudian tadi seagrass, lamun juga ada banyak biota, teripang di sana yang dimanfaatkan. Tapi di luar itu, jauh beyond that, itu kita punya jasa ekosistem yang susah untuk kita valuasi. Jadi ada ilmunya sendiri yang valuasi ekonomi kan, untuk ekosistem, untuk biota, berapa sih sebetulnya dia memberikan oksigen ke kita itu, nilainya bagaimana dia bisa memberikan pantai gitu ya dengan habitat pantai dan ekosistem tadi untuk nilai-nilai biota yang ada di sana, jasa ekosistemnya. Ditambah lagi mungkin yang sekarang industri yang berkembang adalah pariwisata ya, sudah banyak, kita lagi booming banget kan pariwisata, dan kita arahnya sebetulnya bagaimana kita mendorong ekowisata, yaitu pariwisata yang kita punya batasan, punya pertimbangan terhadap bagaimana nilai-nilai
consideration terhadap wisata yang ramah lingkungan. Nah itu jasa-jasa dan potensi yang bisa memberikan manfaat ke masyarakat langsung. Nah kalau masyarakat perkotaan, tadi kita lagi booming jalan-jalan kan, jadi kalau kita itu berpikir masyarakat lokal itu bisa menjadi tuan rumah quote and quote daripada wisata yang ada di desanya. Nah bagus sekali kalau teman-teman di kota tuh kalau suka jalan-jalan, selain pariwisata yang sudah berkembang masif, kita juga mendorong pariwisata ekowisata yang berbasis masyarakat ini. Jadi mungkin pengen ngajak Mbak Melisa nanti kita jalan-jalan di desa-desa kita yang sudah ada pengembangan, misalnya mereka punya inisiatif community base untuk wisata mereka melihat bird watching, kemudian melihat snorkeling terumbu karang dengan guide dari masyarakat lokal misalnya. Itu sangat mendorong dua-duanya alam dan juga ekonomi masyarakat. Karena kita pengen si masyarakat punya nilai lingkungan juga yang ditawarkan dalam wisata terbatas itu. Oke. Mungkin saya tambahin nih Mbak Melisa, dikit. Dulu kita berparadigma bahwa konservasi dan dengan melibatkan masyarakat. Nah, paradigma lama itu masyarakat ini hanya sebagai, mungkin analoginya gini, Mbak tahu ini daun salam. Daun salam tahu. Nah, tuh kalau kita masak daging kita pakai daun salam. Pas mau makan daun salam kita makan nggak? Nah, tuh kita kesian daun salam. Kita singkirin tuh daun salam tuh. Itu kalau dulu tuh paradigma pembangunan kita seperti itu. Kita libatkan masyarakat, undang rapat. Nah, pada saat bagaimana ini mau diputuskan ya masyarakat disingkirin. Itu analogi. Jangan sampai kita jadi daun salam, teman-teman. Konsep yang kita bangun sekarang itu konsep penguatan sosial ekonomi ini benar-benar jadi backbone, bukan hanya suplemen program, bukan hanya pemanis program. Makanya bukannya gimmick. Jadi kita menempatkan, boleh kita bilang keimanan konservasi kita. Tujuan konservasi tidak akan berhasil kalau sosial ekonomi itu tidak jalan juga. Nggak jalan. Jadi ini dua backbone, dia sama-sama backbone. Jadi bukan pemanis, bukan hanya supplementary program. Nah ini yang kita kembangkan, makanya secara serius ya kan tuh urusan sosial ekonomi ini menjadi urusan penting, harus dipikirkan sendiri dan kita punya metode juga. Nah itu yang memang kita terapkan seperti itu. Oke, wah very excited ternyata program yang dilakukan oleh YK. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng, bukan gimmick aja nih teman-teman. Nah mungkin boleh diceritakan juga nih Bang Imran secara singkat dan padat ya. Yang dimaksud dengan program itu, program perlindungan laut termasuk apa saja yang dilakukan oleh YK dan siapa sajakah yang menjadi pemangku kepentingan utamanya? Ya Mbak Melisa, jadi untuk perlindungan laut sebenarnya ini bahasa yang pengen kami jelaskan juga, jangan sampai salah kaprah teman-teman menangkap ya. Perlindungan kita konteksnya itu bukan unsafe protected ya. Bukan unsafe protection, tapi managing, conserving ada 3 makna. Bagaimana kita manfaatkan secara berkelanjutan, kita mengatur dan juga kita bagaimana ini mengembangkan bisa memberikan manfaat baik lingkungan maupun ke masyarakatnya. Jadi di situ. Jadi perlindungan laut yang kita maksud itu kita membagi ruang-ruang di dalam laut tersebut, kita bangun tata kelolanya, kita kuatkan ada pengelolanya, di mana zona yang boleh kita manfaatkan, di mana zona yang nggak boleh dimanfaatkan, benar-benar hanya kita jadikan tempat bertelurnya ikan yang penting buat. Tidak boleh disentuh tuh. Tidak boleh disentuh. Not even doing restorasi, bahkan untuk kebutuhan restorasi ada titik yang nggak boleh kita apa-apain. Jadi kita melakukan itu. Jadi perlindungan yang kita maksud seperti itu. Nah, tadi Mbak Melisa, bagaimana konsep tadi? Saya kembalikan yang tadi. Konsep kita membangun kegiatan-kegiatan perlindungan ini tentu tidak lepas juga bagaimana masyarakat mendapat manfaat. Itu udah satu paket aja pokoknya. Jadi udah satu paket. Nah, tapi kan kita ini punya permasalahan di sini sebenarnya. Ini yang saat ini ya kan, dan pemerintah kita coba sama-sama membangun sebuah pendekatan bagaimana target wilayah konservasi kita ini terpenuhi secara luasan, tapi juga terkelola secara baik. Artinya jangan sampai ada istilah gini Mbak, di level global itu ada namanya paper park. Apa tuh paper park? Artinya kawasan konservasi yang hanya bagus di dokumen. Paper. Paper maksudnya. Paper park.
Kita nggak mau seperti itu. Jadi kita selain hanya mengejar keterwakilan sumber dayanya dalam luasan, kita juga mau meningkatkan efektivitas pengelolaannya. Jadi kerja-kerja kita itu tidak hanya membuat sebuah kawasan ditetapkan menjadi kawasan konservasi, tapi kita juga bagaimana setelah ditetapkan ini bisa terkelola dengan baik, ya tadi dapat manfaat sosial ekonomi, dapat manfaat lingkungannya. Nah itu ada tahapan-tahapan. Nah ini yang kita lakukan. Makanya memang tidak instan seperti ya sulap. Setelah ini pasti akan jadi otomatis, enggak. Ada berproses, makanya ada effort, ada perencanaan di dalam. Nah konsep ini kita meyakini di keimanan konservasinya ya kan. I like that. Keimanan konservasi. Kita harus percaya itu. Iya, pakai faith tuh soalnya ya, pekerjaannya ya. Bahwa untuk melakukan sebuah pengelolaan yang baik harus didasari oleh sebuah perencanaan yang baik. Gak bisa gue lakukan ini berdasarkan mimpi apa gue semalam ya gue lakuin ini. Dapat ilham nih. Itu gak bisa. Mapping dulu. Jadi untuk melakukan itu harus punya perencanaan yang baik. Ada desain yang bagus. Tapi untuk menghasilkan perencanaan yang bagus, desain yang bagus, kita harus punya data yang kuat, data yang bagus. Gak bisa hanya berita koran kamu jadikan dasar untuk kamu buat perencanaan. Gak bisa hanya dari berita TikTok sekarang. Atau apa itulah. Yang viral di TikTok gak bisa ya Bang? Kita kuatkan semua database kita. Apa sih input-input yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah perencanaan ini. Itu kita cari. And it takes time, prosesnya. Takes time, memang. Tidak semua orang mungkin sejalan dengan kita. Tapi semua orang akan melihat hasil yang kita berikan itu undebatable, Mbak. Karena data tidak akan membohongi. Begitu ya Mas ya? Itu. Jadi kita penguatkan di situ ya. Jadi mungkin ya bukan membandingkan atau menyombongkan diri. Ya kan ini memang kita perkuat di data. Kita perkuat di data. Tapi bukan hanya selesai di data. Bukan hanya selesai di pelatihan, tapi solusi. Kita benar-benar meyakinkan ada prinsip kita namanya long lasting impact. Jadi jangan sampai kerjaan kita hanya berdampak 1-2 bulan. Kita harus jadiin ini legacy. Nah itu selalu kepikiran kita. Ya kalau hanya hasil ini, ini mungkin bertahan 1-2 tahun. Nggak mau. Kita pikirkan gimana jadi legacy. Nah itulah tadi metode-metodenya. Nah itu kurang lebih perlindungan yang kita maksud salah. Lindungi konsepnya ada. Bukan total larang orang dipagerin, ya ada aturan yang dibuat di dalam, ada manajemen, tapi bagaimana ini bermanfaat. Nah untuk itu semua ada prosesnya, ada enabling conditionnya, ada perencanaan. Untuk perencanaan harus ada data. Nah itu. I like, makanya aku senang sekali jadi Nature Ambassador-nya ya kan, karena ya itu. Ya saya mungkin terima kasih nih mau kelihatan juga nih. Sudah mau menjadi ambassador kita. I believe in proses tuh. Aku juga tidak suka segala sesuatu yang kayak reaktif, instan, tapi I totally believe in data. Jadi yang Bang Imran sampaikan itu benar-benar valid, love it ya. Sekarang mau tanya ke Mbak Kiki dulu ya Mbak ya. Nah kalau kita bicara tentang perlindungan laut ya, ini kan juga bagian dari SDG sebenarnya Mbak ya. Betul ya, perlindungan laut adalah bagian dari SDG. Mungkin boleh diceritakan hubungannya dengan SDGs Mbak Kiki? Kalau dengan Blue Economy ya ke SDG, dia tuh menyasar ke beberapa nilai SDG. Yang paling relevan tentunya yang SDG 14 ya, Life Below Water. Tapi selain itu juga karena dia Blue Economy, ada ekonomi ya, livelihood di situ, dia juga relevan kita terkait dengan SDG lain seperti pemberantasan kemiskinan, kemudian gender equality, kelaparan ya, gender equity, dan SDG lainnya. Nah kalau konsep Blue Economy dia kan, tadi dia itu adalah sebagai supporting ya, kita highly support bahwa ya kan tuh pendekatannya tadi di wilayah-wilayah yang memang untuk konservasi ya sangat signifikan untuk konservasi. Nah di wilayah-wilayah itu tentu kita tidak bisa menafikan ada masyarakat di situ kan. Ada masyarakat itu juga sebagai opportunity, tapi dia juga bisa melakukan hal-hal yang men-threat terhadap ekosistem dan daerah konservasi itu. Jadi dari situ berangkatlah Blue Economy ini sebagai satu program ekonomi biru yang bagaimana masyarakat di sekitar wilayah-wilayah yang kita tadi sudah identifikasikan dia sangat baik atau rentan ataupun sangat potensial untuk konservasi, itu kita bisa bantu untuk fasilitasi dan berdayakan. Nah program Blue Economy ini juga karena sebetulnya definisi mudahnya adalah bahwa
ekonomi biru ini bagaimana kita bisa manfaatin sumber daya karena blue kan berarti kemarin ya ocean resources yang berkesinambungan gitu ya. Untuk peningkatan tadi livelihood karena ekonomi kan livelihood daripada masyarakat dan desa, tapi tidak istilahnya tidak at the cost daripada degradasi ininya tadi. Harus sustainable tadi ya, jadi kita supaya health daripada ocean itu tetap terjaga dua-duanya tadi, tidak ada dikotomi. Jadi tidak ada kompromi ya. Kita konservasi tapi blue economy tadi kita harapkan juga bisa sejalan. I believe it's very challenging ya, Mbak. Yes. tapi banyak harapan peluang sebetulnya. Jadi memang karena kita lihat sendiri kalau masyarakat yang very tradisional, misalnya kita cerita tadi, misalnya kalau di daerah misal utara ada Sasi dan sebagainya, sebetulnya masyarakat yang remotely itu mereka sudah punya kehidupan yang awalnya itu kan yang cukup harmonis ya dengan masyarakat, dengan alam maksud saya. Cuman kan seiring dengan pertumbuhan penduduk, kemudian ada perkembangan teknologi. Jadi ada itu ada juga impact yang harus kita perhatikan ya. Jadi dikelola begitu. Jadi memang benar challenging dalam artian dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan teknologi dan sebagainya, bagaimana kita bisa membuat ini tetap relevan gitu, bahwa masyarakat bisa mengharvest atau memanfaatkan sumber daya alamnya dengan berkelanjutan dan tidak merusak kesehatan laut itu sendiri ya. Dan salah satu challenge-nya kalau kita bicara challenge ini kan tadi itu bagaimana dikelola bersama. Terus kedua, bagaimana memberikan insentif. Jadi begini, kalau misalnya Mbak Melisa misalnya katakanlah saya masyarakat Mbak Melisa sebagai nelayan perempuan misalnya biasa menangkap ikan atau misalnya mengambil teripang, terus kita sebagai organisasi lingkungan kita bilang, Mbak Melisa, setelah kita kaji, kita monitor, ada datanya saintifik, sebagusnya teripang ini di harvestnya pada ukuran sekian, kemudian tidak sebanyak ini. Kenapa? Karena supaya itu bisa sampai long term dia akan terus bisa mensupport masyarakat di sini. Tapi Mbak Melisa kan kemudian tanya, tapi saya rugi dong. Sebagai manusia yang sok tahu ini. Saya biasa mengharvest segini, saya jual begitu kan. Saya harus mengharvest segini gitu. Wow. Jadi apa saya gainnya gitu ya. Itu economic loss dong. Nah itu memang challenging-nya bahwa pertama keberlanjutan, kita jaminan keberlanjutan. Kedua bagaimana kita menciptakan insentif. Makanya itu challenging-nya dari teman-teman ikan gitu, kita harus terutama tim bioekonomi kita harus menciptakan market yang memang bisa mengapresiasi itu nantinya. I see. Gitu. Mungkin saya tambahin Mbak. Iya. Mbak Kiki nyinggung market. Jadi program penguatan sosial ekonomi kita seperti yang disampaikan Mbak Kiki tadi terkait dengan kapasitas sosial ya. Tas ini terkait dengan ekonomi itu kan bukan membanding-bandingkan lagi ya. Kalau beberapa pihak lain mungkin melakukan penguatan sosial ekonomi itu rata-rata berhenti di pelatihan Mbak. Oke, bikin pelatihan ini, pelatihan itu buat masyarakat, pelatihan ini. So what setelah melatih? Aplikasinya udah sampai situ doang. Ya, kalau kita memang punya prinsip, kita berikan akses terhadap kapasitas tadi dengan pelatihan-pelatihan tentu yang dibutuhkan sesuai kapasitas yang diinginkan. Tapi kita juga pikirkan dua aspek lain, enabling condition lain. Yang pertama, kelembagaan ekonominya harus dikuatkan. Nggak bisa kelembagaan ekonomi itu, karena yang terjadi kalau kita melepas, maka yang terjadi masyarakat akan merely on sistem ekonomi yang terbangun saat itu, ya which is yang di wilayah pesisir kan patron client system antara punggawa ya, bos nelayan dengan para nelayan. Patron client ini ya akhirnya terjadi istilahnya secara tidak sengaja, kalau saya kasih duit Manipulatif. Saya nggak mau berkata manipulatif, tapi karena di situ ada unsur positifnya juga tapi terlepas itu kita pengen memberikan kelembagaan ekonomi yang kuat. Jadi kita sesuaikan dengan tata kelola di pemerintahan kita. Ada namanya koperasi, ada namanya BUMDes, ada mekanisme perbankan. Nah setelah kapasitasnya ada, kelembagaan ekonominya ada, nggak berhenti di situ Mbak. Harus kita bridging kepada better market. Karena kalau nggak ada backsliding mereka akan. Jadi dicariin juga marketnya. Iya, kalau ada market kita bikinin, kalau ada market kita fasilitasi market, kalau tidak ada market kita bikin market. I see. Wah. Ini konsep-konsep memang kita belum sampai pada tahap itu, tapi konsepnya ke sana. Konsepnya ke sana. Ada beberapa yang sudah mulai teman-teman sudah identifikasi pasar. Ya? Benar. Karena kita mau we design our program,
kita desain program kita itu memang bukan untuk kita di sana tinggal selamanya. Ada masa di mana kami harus phase out. Nah, enabling condition apa yang harus ada di sana agar pada saat kita nggak ada, ini semua running themselves. Nah, jadi sistem itu yang kita cari. Jadi ada kelembagaan, ada kapasitas, ada pasar. Nah, seperti itu. Great. Boleh sedikit lagi? Boleh dong, Mbak. Blue economy konsep yang akan coba kembangkan. Blue economy itu berarti kan tadi itu ya, pemanfaat sumber daya itu bisa variatif sekali kan, daerahnya potensinya apa. Nah, yang saat ini kita lagi coba kembangkan itu, kita melihat potensi-potensi di site kita itu antara lain untuk perikanan, untuk sustainable seaweed aquaculture. Jadi bagaimana petani rumput laut itu ya kita dukung. Kemudian kita juga ada uji coba bagaimana stream carbon aquaculture. Kemudian ekowisata tadi kita juga lagi mencoba menginisiasi, dan mungkin ke depan tidak tertutup kemungkinan banyak peluang-peluang lain ya blue economy, seperti bioprospecting begitu ya dari teripang gitu ya. Bagaimana itu bisa punya manfaat di industri, dan kita bisa linkkan dari masyarakat yang bisa tidak hanya mengharvest menjual, tapi bisa punya value added yang bisa dijual, di-linkkan ke situ. Menarik sekali jadi program kerja yang dilakukan oleh YKAN ya teman-teman ya.